Peristiwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan tidak ditahannya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meski menghadapi surat perintah ICC menyoroti perbedaan pendekatan dalam penegakan hukum internasional. Terutama ketika kepentingan politik dan aliansi global ikut berperan. Operasi militer Amerika Serikat ke Venezuela pada awal 2026 berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Dan pemindahannya ke New York untuk menghadapi dakwaan federal terkait narkotika, terorisme, dan kepemilikan senjata. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memosisikan operasi tersebut sebagai bentuk penegakan hukum lintas negara terhadap kejahatan yang dianggap berdampak langsung pada kepentingan Amerika. Langkah itu didasarkan pada dakwaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang menuduh Maduro memimpin jaringan narkotika internasional dengan sasaran utama pasar Amerika Serikat. Dalam kerangka hukum domestik Amerika Serikat, kejahatan narkotika lintas batas dipandang memberi dasar yurisdiksi bagi otoritas federal untuk mengejar tersangka di luar wilayah nasional. Namun, pilihan Amerika Serikat menggabungkan penegakan hukum dengan operasi militer memicu kritik luas. Karena dilakukan tanpa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun persetujuan negara berdaulat yang bersangkutan. PBB menyampaikan kekhawatiran bahwa tindakan tersebut berpotensi menciptakan preseden berbahaya terhadap prinsip kedaulatan negara. Sejumlah pakar hukum internasional menilai kasus Maduro tergolong ekstrim karena penanganan perkara narkotika umumnya dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan intervensi militer langsung. Di sisi lain, situasi berbeda terlihat dalam kasus Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang di Gaza. Meski demikian, surat perintah tersebut tidak berujung pada penahanan ketika Netanyahu berkunjung ke Amerika Serikat maupun negara-negara sekutu Washington. Kondisi itu dipengaruhi oleh keterbatasan mekanisme ICC. Israel bukan negara pihak Statuta Roma dan menolak yurisdiksi pengadilan tersebut. Sementara ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri untuk melakukan penangkapan tanpa kerjasama negara anggota. Amerika Serikat juga bukan anggota ICC dan secara terbuka menolak yurisdiksi pengadilan tersebut dalam kasus Israel. Faktor politik turut memperkuat perbedaan perlakuan tersebut. Israel dipandang sebagai sekutu strategis utama Amerika Serikat di Timur Tengah, dengan hubungan erat dalam bidang militer, intelijen, dan geopolitik. Posisi itu membuat Washington enggan mengambil langkah yang berpotensi merusak hubungan bilateral. Ditambah tekanan politik domestik yang kuat untuk mempertahankan dukungan terhadap Israel. Dalam hukum internasional,
kepala negara juga memiliki imunitas tertentu di luar yurisdiksi domestik mereka, kecuali dalam kondisi khusus yang melibatkan kerjasama internasional. Hal ini menjadikan penanganan kasus Netanyahu jauh lebih kompleks dibandingkan pendekatan sepihak Amerika Serikat terhadap Maduro yang diklaim sebagai pelaku kejahatan lintas batas. Perbedaan perlakuan tersebut memicu kritik dari organisasi hak asasi manusia yang menilai penegakan hukum internasional kerap dipengaruhi kepentingan politik. Mereka menilai ketidakkonsistenan ini beresiko melemahkan kredibilitas sistem hukum global dan memperdalam persepsi standar ganda dalam penanganan kejahatan internasional.